Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Kak Safira, Kak Ebony, and all of the Indonesian event team. Good evening, Duta Inspirasi from all of around Indonesia, and Your Excellency, our guest star for tonight, Kak M. Solahuddin Al-Ayubi from Universitas Muhammadiyah Malang. So please clap hand for all of us tonight. Okay. Thank you for the emoticon. Well, before we start our coaching part 10, let's pray together. Let's start with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ladies and gentlemen, please let me introduce myself. My name is Nabila Haruna. I'm the Duta Inspirasi from West Sulawesi. And today I will be your moderator for tonight. And I will speak in two languages, in Indonesia and in English. And our speaker for tonight is Kak Muhammad Solahuddin Al-Ayubi from Universitas Muhammadiyah Malang. He is the awardee of IISMA at University of Glasgow 2021 in United Kingdom, awardee of Erasmus plus ICM scholarship at Universidade da Beira Interior 2020 Portugal. Sorry if my spelling is not right. And he is also the awardee of TF Scale at Polytechnic Singapore 2019. And he is also the founder and president of Language Community. So before I invite our speaker tonight, I will ask for the audience, do you know what is our theme tonight? Anyone wants to unmute themselves? The struggle to be a scholarship hunter. Okay. What is it like to be a scholarship fighter? Yeah. So we will talking about scholarship and how to pursuing the scholarship itself. So without any further ado, I will invite our speaker tonight, Kak Solahuddin Al-Ayubi. Time is yours. Okay, thank you so much, Nabila Haruna, as the moderator tonight. And first of all, I would like to say thank you to Kak Safira Al-Farisi as a founder of Indonesian event. Welcome, Sola. For having me tonight, and I'm glad to be around you. And I hope that tonight we are going to share and discuss together how to pursue the scholarship program, especially since we are in college. So without any further ado, I would like to share my screen. Wait. Okay. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Well, first of all, it was just like sudden invitations for me to actually share about how is it like to be a scholarship fighter to you all guys, but I hope that it will be very benefit. It will give you very have a lot of advantage to you and a lot of inspirations
And yeah, how is it like to be a scholarship fighter exploring international opportunities in college student? So, high school student, I was inspired by one of the quotes from Seymour Martin Lipset. He ever once said that those who know one country knows no countries. Jadi teman-teman, saya dulu tuh sebelum masuk HI ya, dan di HI pun ketemu lagi kata-kata ini. Ada seorang politikus namanya itu Seymour Martin Lipset. Dia itu pernah bilang barang siapa yang cuma tahu satu negara, dia tuh sebenarnya nggak tahu negara gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang kenapa kemudian saya mengambil hubungan internasional gitu. Karena saya percaya bahwa dengan mengambil hubungan internasional, kesempatan untuk mengetahui banyak negara, baik tentang politik, budaya, dan segala macamnya juga bakal lebih besar gitu. Peluang untuk mengetahui dan mendalami keanekaragaman, keberagaman dari negara-negara yang ada di dunia ini lebih besar seperti itu. Dan ini pula yang menjadi landasan serta semangat saya, motivasi saya untuk ikut berbagai kegiatan-kegiatan internasional, karena bagi saya dengan mengetahui secara langsung ke tempat-tempat tersebut, apa yang telah saya baca, apa yang telah saya pelajari itu bisa divalidasi seperti itu, teman-teman. Jadi ini ada salah satu motivasi, mungkin teman-teman juga bisa jadi motivasi bahwa Seymour Martin Lipset pernah bilang kalau misalnya kamu cuma tahu satu negara, sebenarnya kamu tuh nggak tahu negara sama sekali kayak gitu. So it seems like when you only know Indonesia, so make sure that you are not knowing another countries rather than Indonesia itself kayak gitu. So yeah. So, table of contents. Jadi malam ini kita akan membahas tentang pertama introduction, terus kemudian preparation untuk mendapatkan si scholarship itu sendiri, kemudian tips and trick, dan preview. Oke, pertama introduction. Wait. Sebentar, teman-teman. Kok nggak bisa jalan ya? Ada masalah teknis, Kak? Iya, bener banget. PowerPoint-nya apakah sudah dikirim ke Kak Ebony tadi? Oh, bentar. Ini udah bisa. Oh ya. Bentar ya, mohon maaf banget. Siap. Kita bakal setia menunggu kok, Kak. Tenang aja. Oke. Aduh. Oke. Kayaknya ini bakal luar biasa banget nih. Wow. Insya Allah ya. Aku nungguin soalnya ini kayaknya dari YouTube ya, Kak. Jadi memang agak ini. Itu tadi link YouTube kan ya? Iya, cuman yang ini bukan di YouTube-nya sih, jadi ada beberapa foto gitu. Bentar ya. Oke. Mohon menunggu ya teman-teman. Ini kita juga nggak sabar nih melihat bagaimana potret-potret di luar negeri yang suatu saat nanti kita bakal berkunjung di sana juga. Amin. Giliran kita nanti gitu ya. Kita lihat-lihat dulu aja foto-foto ya, video nanti kita yang foto-foto. Oke. Tadi ada apa nih? Sambil nunggu aku mau tanya pertanyaan ya. Oke, Kak. Kak Safira silahkan, Kak. Waduh. Belum mulai aja Kak Safira udah nanya nih, Kak.
Siapa di sini yang udah pernah ke luar negeri dan negara mana aja? Tuh, ditanyain tuh teman-teman duta. Siapa tuh? Oke, biar kita nunggu sambil ini, mungkin di sini udah ada yang, oke ada, wow. Oke, wah banyak nih. Wah, keren. Aku izin bacain ya, Kak. Iya, silahkan. Ini ada udah beres sih. dari Kak Ilsa Rizky, udah dari Malaysia dan Singapura. Terus ada Kak Yusuf dari Kalsel, udah dari Malaysia. Kemudian Kak Trizal. Nah, dari ke Singapura. Oke. Udah bisa, Kak? Ininya? Udah. Oke. Silahkan. Lanjut di chat ya, teman-teman. Oke. Sorry ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Jadi ini introduction-nya kayak gini. Dulu itu pas aku SMA, jadi aku lulus tahun 2017. Saya tuh adalah orang yang gap year, teman-teman. Jadi tahun 2017 lulus, terus kemudian tahun 2018 kuliah. 2017 lulus dengan predikat cum laude, dengan predikat mumtaz ya kalau di pesantren. Jadi perwakilan 1 dari 2 laki-laki, selebihnya itu perempuan-perempuan. Di sini teman-teman bisa dilihat ada beberapa orang ya yang waktu itu jadi wisudawan terbaik. Tapi itu ternyata nggak sebuah jaminan kalau kita tuh bisa lanjut dengan mulus gitu. Bukan sebuah jaminan kalau kita itu bisa dapat PTN favorit kita gitu. Dan waktu tahun 2017 itu saya ditolak sekitar ada 9 atau 10 perguruan tinggi plus beasiswanya kayak gitu. Jadi dari sana akhirnya memutuskan untuk memilih request dari pengabdian, sehingga saya ngabdi dulu 1 tahun di pesantren dengan struggling yang benar-benar harus benar-benar pintar manajemen waktu daripada pengabdian sebagai pengajar, pendidik, kemudian juga sebagai pembimbing bagian bahasa, kemudian juga sebagai pembina kamar dan lain sebagainya macamnya, serta persiapan saya untuk masuk kuliah gitu, karena memang saya memutuskan untuk pengabdian cuma 1 tahun waktu itu. Tapi ternyata teman-teman, kesedihan saya dalam apa ya, maksudnya kayak saya kan nggak lolos nih beberapa kegiatan-kegiatan dan juga beasiswa serta juga masuk PTN gitu, nggak lulus SNMPTN dan sebagainya macamnya. Ya udah akhirnya dari sana saya mencoba untuk ikhlas gitu, belajar untuk ikhlas karena waktu itu pada tahun 2017 itu sendiri ternyata saya mengalami salah satu hal yang menurut saya itu adalah turning point untuk melihat diri kita itu dan melihat bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik. Salah satunya adalah ketika saya di tahun 2017 itu kan teman-teman mungkin yang SMA-nya dulu pernah ikut acara kampus visit atau mungkin exhibition kayak gitu ya. Jadi nanti ya terus ke pondok lagi atau mungkin ke sekolah SMA-nya, kemudian kita ngikut program-programnya, kemudian kita kayak penyuluhan sekolah di sini tuh kayak gimana jalur masuknya dan segala macamnya. Nah, waktu itu tahun 2017 kesempatan saya tidak mempunyai kesempatan untuk berbagi sharing informasi pada di kelas karena memang saya belum kuliah waktu itu. Dan ya jelas saja gitu, teman-teman saya yang udah lulus, mereka udah pada kuliah dan memakai alma maternya masing-masing, dan itu merupakan salah satu tamparan menurut saya ya, tamparan besar bahwa ternyata orang-orang yang dulu itu rankingnya nggak terlalu jauh, yang nggak terlalu dekat banget sama saya, dan mereka juga yang biasanya di kelas nggak terlalu aktif, ternyata bisa masuk ke perguruan tinggi negeri gitu. Dulu saya pernah berpikir bahwa kayak nggak adil banget sih gitu, kok saya yang ininya belajarnya bener-bener giat segala macem, tapi kok nggak lulus kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini banyak yang punya pengalaman sama, kamu berprestasi di kelas, kamu juga punya punya pengalaman kompetisi banyak, pengalaman organisasi, tapi ternyata nggak lolos SNMPTN, SBM, dan beberapa program beasiswa seperti itu. Namun ternyata Allah ngasih hal yang lain. Pada tahun 2017 masih ketika saya pengabdian, ternyata Allah ngasih jalan yang lain. Tahun 2017 itu saya benar-benar nggak paham program-program pertukaran pemuda. Dan ada link dari teman saya waktu itu, so coba ikutan ini aja gitu. Jadi pas waktu itu saya daftar, ternyata saya keterima di You Can Leader Exchange. Jadi program semacam program pertukaran pemuda, dan saya waktu itu
diterima ke Jepang dengan beberapa delegasi dari Indonesia lainnya. Dan ini adalah salah satu negara pertama yang saya kunjungi. Naik pesawat juga pertama kali naik pesawat, dan benar-benar ngurus paspor, visa, segala macamnya, itu pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Kemudian setelah itu, saya tahun 2018 itu akhirnya saya berjuang untuk mendapatkan beasiswa lagi, teman-teman, karena memang saya bertekad bahwa meskipun gap year, gue harus dapat S1 di luar negeri kayak gitu. Dan memang izin ke salah satu ke pondok juga untuk ngabdi setahun karena memang pengen ngejar beasiswa itu sendiri. Tapi ternyata Tuhan atau Allah itu punya rencana lain gitu. Akhirnya saya diterima di kampus swasta di Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan hubungan internasional. Awal-awal dapat ini tuh bener-bener bahagia banget, teman-teman. Kenapa? Karena memang perjuangan banget. Saya ditolak mungkin ada 20 kesempatan beasiswa dalam dan luar negeri, kemudian beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah UGM, kemudian UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian juga ada UIN Bandung, Universitas Islam Bandung, UIN Bandung ya, UIN Jakarta, saya ditolak. Kemudian juga ada beberapa kampus lain, saya diterima cuma 3, pertama UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Muhammadiyah Malang, dan satu lagi adalah Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang, UIN Malang, kayak gitu. Ada fun fact di sini, teman-teman, sebenarnya. Ketika waktu exhibition kakak kelas saya, dan waktu itu saya kelas 3 SMA, di sana saya benar-benar tidak suka banget untuk kuliah keluar Jawa Barat gitu. Artinya saya punya prinsip bahwa ngapain sih kuliah jauh-jauh sampai harus ke Malang kayak gitu ya. Kan waktu itu ada tuh presentasi yang dari Malang gitu, IKAPMI Malang, Ikatan Alumni Ummul Qura, pesantren saya yang di Malang kayak gitu. Mereka kayak ngasih tahu nih di Malang tuh ada kampus A B C D E F G kayak gitu. Dan saya di sana tuh benar-benar nggak tertarik banget, teman-teman, karena ngerasa ngapain sih harus jauh-jauh ke Malang gitu, daripada jauh-jauh ke sana, emang sekalian keluar negeri ya. Saya bilang seperti itu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, dan saya ternyata malah masuk ke universitas yang ada di Malang. Seperti itu. Ini benar-benar perjuangan banget buat dapat jurusan HI ini, karena memang terakhir itu bulan puasa, saya ingat pas bulan puasa itu saya ditolak UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jalur beasiswa. Dan waktu itu saya benar-benar nangis karena memang itu kesempatan terakhir. Kenapa sih Sol pengen banget dapat beasiswa? Karena itu amanat dari almarhum ayah saya. Ayah saya bilang bahwa kamu nggak bisa kuliah kalau nggak beasiswa, katanya kayak gitu. Ayah kayaknya nggak mampu untuk biayain kamu kalau misalkan nggak beasiswa, seperti itu. Akhirnya dari sana, sebagai orang yang suka tantangan, saya menantang diri saya bahwa saya kuliah S1 harus beasiswa, seperti itu. Dan ya udah, dari sana akhirnya saya struggle untuk dapat beasiswa, dan beasiswa itu adalah beasiswa terakhir yang saya daftar. Saya nggak daftar beasiswa lainnya. Selebihnya itu adalah kesempatan mandiri gitu. Ya udah, saya benar-benar nangis dari sana. Akhirnya setelah itu saya mulai bangkit lagi, cari perguruan tinggi dengan hubungan internasional terbaik di Indonesia, salah satunya di Malang kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya ngambil ini, diterima. Dari sinilah mulai perjuangan saya untuk mengikuti program-program internasional, program-program kerelawanan, program-program kepemudaan lainnya, baik nasional ataupun internasional. Dan ya, tahun 2019, saya jujur, teman-teman, dari tahun 2018 saya ikut beberapa program. Saya pernah diterima di Filipina, cuman di sana ternyata enggak fully funded, partial funded, dan saya enggak bisa afford buat ke Filipina jadi volunteer. Kemudian juga saya daftar daftar PPAN, Program Pemuda Antar Negara. Saya masuk, menang kayak gitu, teman-teman. Akhirnya saya nyoba pada bulan Februari waktu itu. Akhirnya saya nyoba program dari beasiswa 10.000. Ini adalah salah satu turning point saya, di mana akhirnya di mana program ini membuka jalan ke kesempatan-kesempatan berikutnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, saya tahu beasiswa 10.000 dari tahun 2017. Ini fun fact, di sana ada Kak Safira juga ya. Jadi saya ikut program beasiswa 10.000 itu dari tahun 2017 atau tahun 2018 ya. Pokoknya yang dari program yang ke Sydney, Australia, saya ikut yang ngajak siapa ya, yang bahasa Inggrisnya bagus itu, Skinny Fabs, yang waktu ngajak Skinny Fabs. Waktu itu saya ikut, dan ternyata gagal, administrasi itu gagal. Dari sana saya sakit hati, ya iya sih, cuman di sana belajar evaluasi gimana cara membuat esai yang baik, menjawab pertanyaan-pertanyaan esai dan lain sebagainya macamnya kayak gitu. Kemudian juga saya ikut lagi yang Hong Kong.
yang ke Hong Kong dan ternyata gagal lagi administrasi. Terus saya juga ikut yang ke Korea Selatan. Akhir administrasi lulus, cuman pas interviewnya gagal. Gitu. Dari sana akhirnya saya diterima di program volunteer secara fully funded gitu. Di sini ada Kak Safira dan teman-teman lain. Pengalaman yang tidak bisa dilupakan sama sekali karena benar-benar programnya yang awalnya saya kira ternyata malah kami sebagai volunteer yang mendapatkan sesuatu dari mereka. Kita mendapatkan banyak inspirasi, kita banyak mendapatkan nilai-nilai untuk tetap bersyukur dengan segala keterbatasan dan lain sebagainya macamnya. Oleh karena itu saya bilang bahwa program beasiswa 10.000 yang saya ikutin di beasiswa 10.000 ini adalah turning point yang membuat saya lebih percaya diri bahwa saya juga mampu gitu. Karena jujur teman-teman, dari tahun 2012 itu saya sangat khawatir, saya sangat skeptis karena saya dari swasta kan. Bersaing dengan perguruan tinggi negeri itu kayak satu hal yang merupakan capaian gitu. Ketika itu saya masih kayak ragu gitu, apakah benar ya kalau misalkan orang-orang yang dari swasta tidak bisa lebih baik daripada yang mereka dari negeri kayak gitu. Akhirnya ketika saya diterima di sini dan menjadi satu di antara 2 orang, kalau if I'm not mistaken, ada 2 orang yang diterima secara fully funded dari swasta, sedangkan selebihnya itu dari negeri. Waktu di sini, akhirnya dari sana saya percaya diri bahwa loh bisa loh ternyata anak swasta juga kayak gitu. Jadi di sinilah turning point, saya ikut program-program lain. Akhirnya dari sana saya ikut program-program lain tuh kayak PPAN, kemudian Duta Bahasa dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah kasih hal yang lain teman-teman waktu itu. Tahun 2019 juga adalah salah satu tahun di mana saya bisa berjuang dan di mana saya harus mengikhlaskan seorang yang saya cintai. Tahun 2019 ayah saya sakit waktu itu dari tahun 2019 awal, tapi saya mencoba untuk tegar, saya mencoba untuk terus berikhtiar untuk melunasi cita-cita yang diharapkan oleh ayah saya untuk mendapatkan beasiswa itu. Akhirnya saya berjuang untuk ikut beberapa program-program internasional dan segala macamnya, itu salah satunya adalah motivasi daripada ayah saya sendiri. Tapi ternyata tahun 2019 Allah lebih sayang sama ayah saya. Akhirnya waktu itu ayah saya meninggal ketika saya berjuang untuk mendapatkan beasiswa Erasmus dan juga program beasiswa ke Singapura itu. Saya mengikuti program untuk ke Singapura itu banyak banget teman-teman, tapi gagal dan akhirnya dari sinilah saya mencoba untuk ikhlas gitu. Untuk ikhlas bukan lagi mengikhlaskan mimpi saya, tapi juga mengikhlaskan seorang yang benar-benar sangat berpengaruh dalam hidup saya. Seorang yang sangat benar-benar saya sayangi, seorang yang benar-benar menjadi role figure untuk hidup saya gitu. Almarhum ayah itu sendiri. Dari sana saya mulai berbicara secara dalam, secara apa ya, persuasif dengan ibu saya, dan di sana mulai untuk berbicara tentang hal-hal seperti itu, dan sebagai anak terakhir ya teman-teman dari keluarga dan jadi satu-satunya yang kuliah, itu adalah sebagai salah satu tanggung jawab besar untuk saya pribadi untuk menjadi orang yang lebih kontributif dan lebih berguna khususnya untuk keluarga dan umumnya untuk orang lain seperti itu teman-teman. Dan ya time flies gitu ya. Waktu itu berjalan dan show must go on gitu. Dan hidup kita harus tetap berjalan seperti itu. Akhirnya saya jadikan pengalaman ini sebagai salah satu pengalaman agar mental saya lebih kuat gitu. Menyiapkan mental untuk ditinggalkan orang yang kita cintai itu adalah salah satu persiapan yang harus dibutuhkan. Jadi buat teman-teman semuanya, mental itu harus ada gitu. Karena kita nggak tahu, umur itu nggak ada yang tahu, seperti itu teman-teman. Akhirnya dari sana saya mulai bangkit kembali, saya mulai untuk ikut banyak program, dan ya ini adalah salah satu bentar, belum kelihatan ya. Ini adalah video yang mungkin mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi setelah kejadian-kejadian itu, ini adalah
yang saya dapatkan. Maaf Kak Solah, Kak ini suaranya nggak kedengaran nggak apa-apa ya? Suaranya nggak masuk gitu. Halo, iya? Suaranya nggak kedengaran jadi cuman video aja gitu, nggak apa-apa gitu ya? Masa sih? Iya, suaranya di teman-teman juga kecil. Oh, Aku ya juga nggak bisa dengar. Cuman videonya sih bagus, lancar. Oh, oke, coba ya. Oke. Enggak? Nah, udah ada video. Coba. Diulang lagi aja ya. Dari Boleh. Kayak di sini lah. Don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you. You can go anywhere, babe.
Oke, itu dia videonya. Wow, Aku balik ke keren banget, Kak. Oke, thank you. Tangan dong, teman-teman. Oke, lanjut, Ya, Kak. siap. Jadi salah satu fun fact sebenarnya teman-teman, ketika saya selain daripada turning point di waktu saya diterima di beasiswa 10.000 sebagai volunteer dan itu membangkitkan kepercayaan diri saya setelah masuk UMM waktu itu saya benar-benar mencoba untuk fokus belajar karena saya dari IPA waktu SMA-nya, kemudian hubungan internasional adalah jurusan IPS ya teman-teman, jadi benar-benar tidak punya dasar sama sekali tentang ke-IPS-an kayak gitu, baik itu tentang sosiologinya, tentang geografi dan segala macamnya, baik itu tentang politiknya dan segala macamnya. Akhirnya saya benar-benar belajar di semester 1 dan mencoba untuk menjaga nama baik alma mater saya di pondok. Tapi saya dapat kabar buruk bahwa ternyata saya dijadikan sebagai salah satu produk gagal mereka kayak gitu. Ada salah satu pengajar di sana yang mengatakan bahwa lihat saya gitu, dia loh lulus dengan predikat cum laude gitu, predikat mumtaz dengan jadi lulusan terbaik gitu. Terus dia juga juara umum terus gitu setiap semesternya. Tapi lihat sekarang, dia di Indonesia aja tuh gitu, sekolahnya swasta lagi. Itu benar-benar salah satu tamparan terbesar banget teman-teman. Apalagi ketika kamu lagi semangat-semangatnya untuk berjuang, tiba-tiba ada orang yang drag you down, dan itu benar-benar adalah satu momen di mana saya mencoba untuk berdamai dengan perkataan-perkataan yang menurut saya toksik terhadap diri saya sendiri. Jadi akhirnya dari sana saya mulai berjuang lagi tuh ikut-ikut program, kemudian akhirnya saya ditinggal oleh orang yang saya sayangi, dan dari sana saya punya banyak sekali pembelajaran hidup yang mungkin tidak saya dapatkan di dunia perkuliahan, di bangku perkuliahan seperti itu teman-teman. Dan ternyata saya mulai yakin bahwa ternyata skenario Allah lah yang memang terbaik. Kita bisa merencanakan apapun, tapi tetap rencana Allah yang terbaik. Dan saya sekolah di Universitas Muhammadiyah Malang adalah hal yang terbaik gitu. Ketika teman-teman terbuka, ketika teman-teman
melihat peluang, ketika teman-teman mencoba untuk menerima, di sana kita mulai menyadari bahwa inilah yang terbaik yang diberikan oleh Allah, seperti itu. Oke. Ini masih introduction, teman-teman, panjang banget ya, mohon maaf. Nah, international opportunities itu tuh banyak banget, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen ikut program international opportunities tuh banyak banget. Pertama ada exchange student atau student mobility. Kayak misalnya kamu 1 semester ke sana, kemudian kalau enggak pertukaran pelajar dan segala macamnya. Terus yang kedua ada conference. Konferensi ini biasanya dari model United Nations atau international konferensi, terus dari United Nations, entah itu dari UNDP dan lain segala macamnya. Banyak banget program-program exchange student mobility, conference, international conference gitu. Kemudian ada apa lagi international opportunities itu? International opportunities juga ada volunteer, program kerelawanan. Saya pernah ikut program kerelawanan di Thailand dan ini benar-benar fully funded. Terus youth activities juga, program-program pemudaan dan lain sebagainya. Jadi international opportunities itu banyak banget. Dari kegiatan-kegiatan yang telah saya sebutkan tadi, selama kuliah di S1 gitu, dan masih sekarang juga masih S1, alhamdulillah saya mendapatkan total 5 beasiswa untuk luar negeri, dan alhamdulillah bisa mengunjungi 11 negara dengan gratis, teman-teman. Itu nggak ada yang nggak mungkin, meskipun kamu masih S1 gitu, kamu nggak harus nunggu lulus S1 dulu untuk dapat kesempatan ke luar negeri dan segala macam, karena sekarang di dunia yang udah terbuka ini, teknologi informasi yang maju, itu kesempatan banyak banget, teman-teman. Seperti itu. Terus, preparation apa aja sih yang harus kita siapkan? Ini mungkin bisa teman-teman tulis ya. Pertama, yang paling penting adalah knowing the program you passionate to. Menurut saya ini paling penting ketika teman-teman ikut suatu program ke luar negeri. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman lebih ulik program yang saya ikuti, itu kebanyakan adalah tentang leadership. Di Singapura, saya mendapatkan beasiswa dari Temasek Foundation. Programnya adalah Specialist Community Actions and Leadership Exchange. Ketika ke Jepang, programnya adalah You Can Leader Exchange. Terus, volunteer yang di Thailand, International Youth Leader Volunteering Thailand. Kemudian program pertukaran pemuda antar negara, itu juga tentang leadership dan lain sebagainya, yang notabene adalah tentang leadership gitu. Jadi saya tahu passion saya di mana, saya ikutin program-program yang selaras dengan saya. Saya nggak bakal ikut program-program ke luar negeri, misalkan programnya short time ya, kayak seminggu 2 minggu, tapi programnya nggak ada relate-nya gitu loh sama saya gitu. Kayak misalkan bukan passion saya di sana, saya akan mempertimbangkannya lagi gitu, teman-teman. Jadi ini poin paling penting. Kalian harus tahu dulu passion kalian di mana. Setelah kalian tahu passionnya, ikutin program-program yang bisa membuat kalian lebih berkembang seperti itu. Dan program-program leadership tadi yang saya sebutkan itu benar-benar relevan dan punya koneksi yang sangat erat dengan passion yang saya miliki. Sedangkan program yang International Credit Mobility dari Erasmus itu, karena memang dari dulu saya emang udah tahu Erasmus, dari kelas 2 SMA saya udah tahu Erasmus, dan di sana juga saya belajar tentang HI gitu, di mana HI juga adalah salah satu jurusan yang saya mau kayak gitu. Kemudian sekarang tahun 2021, insya Allah doain teman-teman, September saya akan berangkat dibiayain penuh oleh LPDP ke University of Glasgow, United Kingdom di Scotland, ngambil student mobility untuk jurusan social science. Penjurusannya itu lebih ke public policy. Jadi minta doanya mudah-mudahan urusannya lancar, dipermudahkan dan bisa berangkat ke sana, karena sekarang juga masih pandeminya lagi makin naik gitu, tapi mudah-mudahan dilancarkan sampai di sana menuntut ilmu dan balik ke sini bawa pengalaman dan bawa ilmu yang bisa saya sebar lagi seperti teman-teman. Terus tips yang kedua adalah checking the eligibility. Nah, ini penting banget teman-teman. Kita harus tahu dulu rekrutmen dari program itu apa kayak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh daftar banyak program ya, tapi ketika teman-teman beasiswa itu adalah tentang bagaimana kita memainkan strategi gitu. Ketika teman-teman punya strateginya dan ketika teman-teman ngelihat rekrutmennya atau persyaratan apa aja yang diterima, yang harus dipenuhi, kemudian programnya itu apa kayak gitu, kalian bisa memprediksi kira-kira berapa persenkah kita bakal lulus. Nah, kalau saya ikut suatu program, meskipun semuanya deg-degan dan semuanya butuh effort yang besar, tapi saya pasti mikir bahwa ini requirement-nya udah memenuhi nih, saya udah memenuhi untuk ikut program ini gitu. Dan ngelihat juga dari visi di programnya sendiri, misal katakanlah program dari A gitu, ini tuh udah memenuhi banget gitu.
Akhirnya saya mencoba untuk mempresentasikan gitu. Kira-kira berapa persen kah saya bisa diterima gitu. Jadi kalau misalkan presentasinya 70 sampai 80, saya pede tuh, pasti saya bisa diterima gitu. Terus yang ketiga adalah fulfilling all the requirements thoroughly. Dan ketiga adalah teman-teman harus menyiapkan segala persyaratannya dengan baik dan benar. Dan terakhir adalah tawakal dan selalu berdoa. Kayak gitu. Terus tips and triknya, ini juga bisa ditulis sama teman-teman semua. Yang pertama adalah seek for much information. Teman-teman jangan sampai teman-teman malas informasi. Salah satu kekeliruan yang sering banget dilakukan oleh scholarship fighter atau scholarship hunter adalah mereka banyak banget yang malas untuk nyari informasi. Ini adalah salah satu kesalahan yang sering terjadi juga dan common mistake. Kita selalu nanya-nanya hal yang sebenarnya itu ada di Google kayak gitu. So you don't have to ask something that is actually available in the internet and you can easily googling in the internet kayak gitu. So in this era gitu, in this globalization era, we are in the 4.0, yang di luar itu sekarang udah 5.0 revolution industry. Every information are available in internet and we can easily seek for it gitu. Jadi teman-teman tinggal cari aja informasi di internet gitu, apa aja program-programnya. Nah, nanti baru loh di sana filterisasi kira-kira program apa aja yang kredibel dan bisa teman-teman ikutin. Terus yang kedua adalah prepare well all the requirements. Ini juga penting banget teman-teman. Prepare well all the requirement means ketika teman-teman di sana ngelihat requirement-nya adalah umur 18 sampai ke atas. Sedangkan teman-teman umurnya 17 tahun, itu bukan berarti teman-teman nggak boleh ikut, tapi kesempatan untuk diterima itu sedikit. Kayak gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka pasti bakal melihat formalitasnya dulu, data-data formalitasnya dulu gitu loh teman-teman. Jadi harus benar-benar persiapan yang benar-benar kita tuh match gitu, switch sama si program. Terus yang kedua, ketika ada program misalkan ada persyaratan harus bikin esai atau motivation letter, kita juga harus melihat melihat kayak guidance-nya gitu. We have to follow the guideline thoroughly. Kayak misalkan guideline-nya harus membuat esai sekian kata dan semacamnya. Jangan sampai ke misalkan persyaratan 500 kata, kita bikin 1000 kata. Itu adalah salah satu kesalahan juga. Karena mereka pasti melihat formalitasnya dulu sebelum ke substansi daripada apa yang sebenarnya kita tulis seperti itu. Ketiga, consult and practice a lot. Consult and practice a lot means teman-teman kalau misalnya saya nggak terlalu menceritakan tentang saya gagal gimana dan semacamnya, tapi beberapa yang mungkin saya sampaikan tadi, saya ikut 3 program dari beasiswa 10.000 dan diterima cuma 1 yang volunteer itu, sedangkan yang 3-nya itu nggak diterima gitu, yang ke Hong Kong, terus Aussie sama ke Korea. Tapi dari sana, meskipun saya kayak ngedown waktu itu, tapi saya belajar untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara menjawab interview dengan baik, bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esai dan semacamnya. Dan terakhir adalah keep trying and never give up. Ini yang paling penting juga ketika teman-teman gagal, ya coba lagi, karena memang mungkin itu bukan rezekinya teman-teman. Dan mungkin ada orang-orang yang memang udah berjuang lebih dulu dan mereka sering gagal, dan sekarang itu rezekinya, dan teman-teman baru mulai mencoba, terus gagal ya coba lagi aja seperti itu. Terus preview, apa aja sih manfaat ketika kita mendapatkan program-program tersebut gitu. Pertama adalah becoming tolerant global citizen. This is very important. The most important thing when you join some international opportunities, international activities, teman-teman bisa melatih soft skill teman-teman untuk menjadi orang yang lebih toleran gitu. Penduduk yang lebih toleran dalam skala global. Saya cerita sedikit ketika saya kuliah 1 semester di Portugal, saya tinggal sama orang-orang non-Muslim kebanyakan, maksudnya ada juga yang Muslim tapi kebanyakan yang non-Muslim. Di sana saya kan tidak makan makanan yang haram, kayak babi, kemudian alkohol dan segala macamnya. Bahkan saya sebagai anak yang lulus dari pesantren, kita harus berhati-hati banget, apalagi kayak tempat-tempat yang mungkin mereka makan babi di sana dan semacamnya. Kita kan harus benar-benar perhatiin itu semua kayak gitu. Nah dari sana saya mencoba untuk benar-benar menjadi toleran. Bahkan kita tidak ada istilah ditutup-tutupi gitu ke waktu itu. Kita apalagi masa pandemi waktu itu, kita sering banget ngumpul-ngumpul, teman-teman bikin makanan-makanan khas masing-masing dengan tidak menggunakan makanan-makanan haram karena mereka juga tahu. Terus kita juga sering ngobrol-ngobrol tentang agama masing-masing. Saya tahu tentang bedanya Protestan sama Katolik, kemudian saya juga paham perayaan-perayaan mereka dan sebenarnya dari ngobrol itu, dan mereka juga penasaran kenapa sih kita puasa dan semacam. Dan salah satu fun fact-nya teman-teman, ketika saya di sana, teman-teman saya yang dari Brazil yang mereka adalah non-Muslim, mereka ikut puasa selama 1 bulan teman-teman, itu sampai maghrib, karena mereka dulu
nanya gitu, kenapa sih kamu puasa? Aku jelasin lah kan, karena aku jelasin dengan logically dan juga dengan dalil akli sama nakli lah ya kalau di pesantren itu, dengan Al-Qur'annya dan juga dengan logikanya gitu. Akhirnya ketika saya tanya testimoninya, kenapa kamu ikutan puasa? Dia ternyata bisa merasakan gimana orang-orang di luar sana yang mungkin nggak bisa makan dan semacamnya. Itu seru banget teman-teman. Jadi itu yang pertama, becoming a tolerant global citizen. Terus yang kedua adalah broadening the networks and knowledge. Ini pasti ya, ketika teman-teman ikut program-program luar negeri, kalian bakal dapat banyak banget networks, dan itu tuh bakal ngebantu kalian banget. Kayak misalnya kalian bakal punya teman dari Brazil, kalian bakal punya teman dari Turki, bakal punya teman dari banyak hal lah gitu. Saya nggak pernah menyangka bakal ketemu orang-orang dari Sri Lanka. Saya nggak pernah menyangka bakal ketemu dari orang-orang dari negara-negara Afrika yang kecil gitu loh. Di sana saya nggak pernah menyangka ternyata bisa ketemu sama mereka, dan itu seru banget kayak gitu teman-teman. Terus yang ketiga, upgrading prestige. Ini pasti ya buat personal branding gitu. Ketika teman-teman ikut program-program semacam ini, secara nggak langsung prestige teman-teman itu bisa keangkat gitu, bisa menambah untuk CV teman-teman juga gitu. Dan pastikan agar prestige-nya itu sesuai dengan skill, teman-teman harus ikut program-program yang relevan juga seperti itu. Dan terakhir adalah increasing nationalism. Why I put increasing nationalism here? Karena alasan yang paling penting adalah ketika teman-teman ke luar negeri, satu hal yang membuat teman-teman bangga menjadi Indonesia adalah ketika kalian di luar negeri itu sendiri. Contoh misal, saya ketika di Thailand, padahal waktu itu cuma 1 minggu, saya kan ngajar bahasa Inggris di sana pakai body language karena mereka nggak bisa bahasa Inggris totally, dan saya pun sebagai pengajar I don't able to speak Thai kayak gitu. Akhirnya pakai body language, dan di sana juga kita belajar, saya ngajarin tari saman ke anak-anak kelas 3 SD kayak gitu. Terus pada satu waktu kita harus menampilkan kreasi dari Indonesia itu sendiri. Selain kita mengajarkan, kita juga harus menampilkan. Saya waktu itu nari saman, dan dari kontingen Indonesia kita menampilkan lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu kebangsaan. Itu benar-benar terharu banget teman-teman. Kayak ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya here in Indonesia, the vibes is not that gloomy, it's not that excited gitu loh. Kayak aku nggak terlalu excited kalau untuk nyanyiin Indonesia Raya di sini, tapi ketika di luar negeri itu benar-benar excited banget. Bahkan yang paling hebohnya lagi ada ketika saya di Portugal, teman-teman. Pas di Portugal itu kan saya menjadi orang Indonesia satu-satunya di kota itu, bahkan menjadi satu-satunya mahasiswa yang belajar di Universitas di Daerah Interior itu sendiri gitu. Akhirnya dari sana saya nggak punya teman Indonesia sama sekali. Ketika saya masak perkedel, ketika saya masak sambal dan semacam, terus itu habis sama orang-orang luar, kayak bangganya bukan main. Bahkan ketika mereka nanya, loh Indonesia di mana ya gitu, saya jelasin Bali gitu. Bahkan saya langsung ngejelasin, loh Indonesia is not only having Bali as a beautiful island gitu, we have a lot gitu. Kayak saya tunjukin Raja Ampat, saya tunjukin Raja Ampat, terus Lombok, terus dan lain sebagainya, kota-kota indah di Indonesia, dan mereka benar-benar excited banget gitu. Loh keren banget ya Indonesia. Terus saya jelasin kalau kita tuh punya ratusan bahasa daerah, kalau saya itu berasal dari suku Sunda dan semacamnya. Karena alhamdulillah saya punya pengetahuan tentang itu, dan mereka excited kayak gitu. Akhirnya ilmu saya sebagai anak hubungan internasional bisa terimplementasikan ketika ikut program tersebut. Dan lagi-lagi ketika kita bertemu orang Indonesia, itu bahagianya bukan main teman-teman. That's why kenapa aku bilang increasing nationalism. Ketika teman-teman di luar, kalian bakal lebih kangen sama Indonesia, kangen sama masakannya, kangen sama budayanya gitu. Karena khususnya di Eropa ya, mereka yang udah terstruktur, mereka yang udah sistematis, mereka yang udah benar-benar taat sama aturan, kayak gak ada drama-drama gitu yang kita sering temui di Indonesia. Itu bikin kangen sebenarnya, yang drama-drama kayak macet segala macam itu sebenarnya kangenin gitu. Karena di sana itu jarang macet teman-teman, jujur li ya, kayak honestly di sana itu nggak pernah macet. Terus kayak taat orangnya, kemudian menghormati pejalan kaki dan segala macamnya. Kayaknya itu kaget banget sebenarnya di sana. Itu sebenarnya kalau diterapin di Indonesia bisa gitu. Cuman hal-hal kayak yang macetnya itu, dramanya di Indonesia dan semacamnya itu yang malah bikin kangen ternyata. Kayak orang-orang bosan di sana tuh mungkin karena emang terlalu terstruktur hidupnya, sedangkan kita banyak masalah yang harus dihadapi. Just joking ya teman-teman. Kayak gitu. Oke.
That is for preview atau hal-hal yang kenapa kita harus ini dan manfaatnya. Dan satu quotes yang mungkin aku sering banget sampaikan ketika di webinar seminar, I believe that every human is equal to dream and every dream is equal to be pursued. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya hak yang sama untuk bermimpi dan setiap mimpi itu punya hak sama untuk diperjuangkan. Memang susah teman-teman untuk menggapai suatu impian yang kita impikan, tapi rasanya terlalu sulit jika kita menyerah tanpa mendapatkan sebuah pembelajaran dari kegagalan. Itu dia sharing kita kali ini. Ini ada sosial media aku, ada YouTube aku di Solah Yubi, itu ada video-video tentang beberapa program dan lain sebagainya, dan Instagram aku di Solah_Yubi. Buat teman-teman yang follow atau mungkin mau subscribe, silahkan. Itu aja, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Solah, luar biasa ya, benar-benar insightful, super daging. Boleh teman-teman kita open mic yuk, terus tepuk tangan buat Kak Solah, luar biasa. Keren banget. Sumpah aku sampai kayak merinding gitu loh Kak. Lihat foto-fotonya kakak, terus nonton videonya, meskipun tadi agak sedikit mungkin gara-gara jaringan kali, jadi kita nanti nontonnya lewat YouTube-nya ya teman-teman. Ini pada raise hand kayaknya udah mau nanya nih ya, kompak banget. Itu bisa lihat ya Kak ya, itu langsung raise hand semua, kayaknya emang lagi ini semangat-semangatnya untuk exchange, terus nyari-nyari buat volunteer dan sebagainya. Tapi buat sebelum saya memberikan kesempatan buat teman-teman yang raise hand ini, saya mau ini dulu deh Kak, nanya dulu sama Kak Solah ya, boleh ya Kak? Oke, boleh. Nah, tadi tuh di videonya Kakak selalu di-mention tentang dihina dan gagal. Itu aku rasa ada hal di dalam hati Kakak yang seperti apa ya, kesannya terluka seperti itu. Iya nggak sih, kayak ada inner, apa sih namanya tuh, kayak mental health-nya Kakak waktu itu emang kayak terserang mungkin ya. Mungkin itu hanya analisa aku aja. Itu sepertinya ada hal yang mau Kakak sampaikan yang Kakak saat ini mungkin tidak hanya melalui kata-kata atau lewat video, tapi kalau misalnya boleh, kalau Kakak deskripsikan perasaan Kakak setelah dihina tersebut, dan misalnya nih orang yang hina Kakak itu melihat video ini atau apa gitu, apa yang mau Kakak sampaikan untuk dia, dan menurut Kakak bagi kami nih para duta, ketika kami sudah misalnya menjadi orang yang terkenal atau apa kayak gitu, bagaimana kita menyikapi orang lain yang mungkin menurut kita pada saat itu juga luar biasa, tapi ternyata kok jadinya biasa-biasa aja. Nah, bagaimana sih kita menyikapi itu? Dan seperti itu sih Kak, menurut pertanyaan aku, bagaimana Kakak mendeskripsikan perasaan Kakak dan menyampaikannya ke orang tersebut yang Kakak bilang dihina dan silakan. Jadi ini moderatornya dulu yang nanya. Oke, siap-siap. Thank you Nabila atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi, apa yang bisa saya deskripsikan gitu dengan orang-orang yang menghina itu? Baru banget tadi pagi saya mendapatkan salah satu video yang menurut aku itu savage banget ya. Don't be sad gitu, don't be sad ketika ada orang-orang yang menghina kita gitu, karena mereka menghina kita di belakang kita, karena sebenarnya mereka tepat gitu, posisi mereka tuh tepat gitu di belakang kita gitu. Orang itu di video itu dia bilang gini, don't be sad if people talking you behind gitu, because they are right, they are in the right place behind you kayak gitu. jadi kalau untuk saat ini saya mendeskripsikan ketika kita dihina ataupun direndahkan dan segala macamnya, menurut saya nggak ada satu orang pun yang punya hak gitu untuk merendahkan kita, nggak ada satu orang pun yang punya hak untuk menjatuhkan kita, karena kita semua itu equal gitu, kita semua sama, punya hak yang sama untuk bermimpi, kita punya hak yang sama untuk berjuang dan segala macamnya. Ketika ada orang-orang yang seperti itu, ya saya tinggalkan gitu, tapi saya tidak akan menaruh dendam kepada orang-orang tersebut gitu. Itu yang saya bisa ingin. Dan kalau kalian pengen tahu orang yang bilang itu, yang bilang Solah sekolahnya di Indonesia swasta lagi, yang tadi saya bilang
seperti itu adalah salah satu guru saya yang saya sangat hormati dan sangat dekat sama saya. Jadi kalian dijatuhkan sama orang yang paling dekat dan kalian percayai. Itu rasanya lebih double kill gitu gak sih? Dan saya nggak benci gitu, karena itu menjadi sebuah pembelajaran gitu. Tuhan punya skenario baik gitu itu, dan bisa saya bisa belajar dari hal tersebut juga. Pertanyaan kedua tadi udah kejawab kan ya? Sama kan ya? Bagaimana kita melihat orang yang dulunya kita hormati terus akhirnya nggak wow gitu. Ya, itu mungkin tadi karena lost respect tadi dan segala macamnya, kita nggak terlalu kagum dan semacamnya. Cuma tetap aja kita nggak punya hak untuk membenci orang lain, teman-teman. Terima kasih Kak Salah. Jadi nggak boleh dendam ya, meskipun kita dihina, diapain gitu, ya udah tunjukin aja dengan prestasi, bungkam lewat prestasi. Terima kasih Kak Salah. Oke, ini pada udah nggak sabar. Aku lihat dari sudut kiri mata aku ya. Ini ada Kamera, silahkan Kamera. Oke. Pertama kali terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. It's very nice today. A great opportunity can have a chance to know and learn more from Kak Salah. Terkait dengan pertanyaan yang ingin Mera tanyakan, yang pertama yaitu dari sekian program, from all the programs that you have experienced, so which program that you thought that's like memorable program? And then the second one, any tips for us? Any tips for us to keep enthusiastic atau biar lebih benar-benar tetap semangat untuk bisa menjalankan our commitment gitu. Jadi kan misalnya kita dari awal nih Kak, kita ada komitmen, kita mau pokoknya benar-benar mau keluar negeri dengan beasiswa gratis, tapi tiba-tiba di tengah jalan kita benar-benar ya ada sesuatu yang membuat our mood benar-benar down banget, or some challenge that make us to be more down gitu. Apakah ada any tips to keep enthusiastic about carrying our commitments? And the last one, what do you think when we talk about youth for Indonesia? Thank you. Okay, thank you so much for the question, Meira. For the first question, the most memorable or the most remarkable program that I ever experienced was Youth Can Leader Exchange yang ke Jepang itu. Kenapa? Karena yang perjuangan itu berkali-kali lipat sih. Karena it is my first time to go abroad, and it was my first time to take a flight. Means like itu pertama kali aku naik pesawat juga, dan pertama kali buat paspor, ngurus visa dan segala macamnya. Dan di sana bener-bener excited banget gitu ketika kan waktu itu Desember ya, jadi waktu winter, kayak kamu pakai coat gitu gak sih, kayak di Indonesia kan nggak mungkin kan pakai coat, kayak ngapain gitu panas-panas gitu kan di sana pakai coat terus dingin dan segala macam. Nah itu benar-benar remarkable banget, karena benar-benar pertama kali tahu tentang keberagaman, karena saya emang 4 tahun di pesantren, terus keluar dari pesantren yang memang lebih beragam. Kan di pesantren kayak seragam ya, kayak kita kalau misalnya pakai baju putih semua, terus kayak ini semua pisah lagi, laki-laki perempuan, jadi kayak benar-benar homogen gitu ya di sana tuh, nggak ada heterogenitas di sana. Jadi pas keluar terus apalagi keluar dari negeri, itu benar-benar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapetin pesantren, kan nggak toleransi, tasamuh dan segala macamnya. Jadi mungkin itu salah satu program yang remarkable. Sebenarnya kalau lebih ke experience-nya ya. Tapi kalau misalkan dibilang pertanyaannya beda lagi, tempatnya sebenarnya awalnya itu Jepang itu pasti menjadi salah satu tempat yang remarkable banget, karena mungkin tadi the first time. Tapi ketika saya udah Erasmus, terus saya ke France, ke Paris, cantik banget teman-teman. Kalian wajib banget ke sana. Serius. Saya pas ke sana itu kayak bener-bener beda sama Eropa lain. Ketika di Portugal, Salaman ke Spanyol, terus ke Belanda dan segala macamnya, itu kayak Eropa gitu. We never expect more about Europe gitu. Just like a building, and then you have a disciplined people, and then the advanced public transportation and kind of stuff gitu. Tapi kamu ketika ke Paris, yang diberitain itu kayak orang-orang head sama Muslim dan segala macamnya,
ternyata malah makanan halal itu lebih banyak di Paris daripada negara-negara yang saya kunjungi. Kayak lebih baik di sana, orang-orang Muslim juga lebih baik dari sana. Aljazair dan segala macamnya, karena emang kan Aljazair itu jajahannya Paris kan, jajahannya Prancis. Aku kaget banget di sana tuh, bener-bener kaget dan indah banget. Apalagi pas malamnya. Kalau saya punya chance lagi, negara yang saya pengen kunjungi adalah Paris gitu. Itu cantik banget teman-teman. Terus pertanyaan kedua adalah tipsnya. Ketika kita nggak konsisten gitu, gimana untuk menjaga konsistensi? Pertama yang bisa saya sarankan adalah find your principle of life gitu. Temukan prinsip hidup gitu. Salah satu prinsip hidup saya adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu hobi saya adalah belajar, teman-teman. Prinsip saya untuk menjadi bermanfaat bagi orang lain adalah sebagai karena tujuan hidup itu apa sih gitu. Apa yang kita banggakan sekarang itu ujung-ujungnya bakal kita balik lagi ke tanah gitu. Dan apa yang kita beri sekarang, mudah-mudahan itu bisa menjadi amal yang bisa menolong kita ketika kita sudah nggak ada di dunia ini gitu. Iya nggak sih? Nah itu salah satu prinsip hidup saya. Maka kemudian ketika saya ikut program-program, saya selalu niatkan agar itu bisa menjadi jalan saya untuk bisa berkontribusi lebih banyak gitu pada orang-orang sekitar. Lalu hobi saya belajar gitu. Kenapa belajar gitu? Mungkin orang-orang kayak, ih keren banget hobinya belajar. It's not that strict gitu. Teman-teman mungkin bisa mengubah cara berpikir sekarang. Belajar itu tuh nggak melulu harus pacaran sama buku, teman-teman. Nggak harus melulu menghafal pelajaran, nggak harus melulu mengulang pelajaran. Belajar itu bisa dari apa aja, kapan aja, dan di mana aja gitu. Bahkan kalau misalnya saya keluar rumah nih, saya selalu untuk mentekankan untuk belajar, teman-teman. Belajar itu kan proses penginputan suatu hal informasi baru kepada kita kan, dan kita merasa puas dengan itu. Ketika saya keluar rumah, misalkan saya melihat ada kucing misalkan, atau mungkin melihat apa kayak gitu, terus saya belajar tentang itu, loh kucing ternyata gini-gini ya gitu. Atau mungkin kita belajar untuk lebih bersyukur, belajar untuk lebih apa segala macam. Jadi nggak strict itu. Bahkan saya bisa belajar dari drama Korea, saya juga bisa belajar dari webtoon, dan belajar dari hal-hal lain gitu. Itu. Terus pertanyaan ketiga itu tentang I forgot. Pertanyaan ketiga itu apa sih? Misalnya menurut kakak youth for Indonesia. Jadi generasi muda untuk Indonesia itu seperti apa sih gambarannya? Oh, seperti itu. That's good and at the same time hard question. For me, youth is a successor. Buat saya pemuda itu adalah generasi penerus. Jadi peran kita itu penting banget. Kalau misalkan teman-teman melihat dan muak terhadap pemerintahan sekarang atau mungkin kayak orang-orang yang sekarang, berarti itu adalah sebagai salah satu pembelajaran untuk kita dong gitu. Bagaimana kita untuk bisa menggantikan mereka di kemudian hari gitu. Peran kita tuh sepenting itu gitu. Ketika teman-teman dan saya percaya bahwa menjadi single fighter itu tuh nggak mudah. Jadi kita butuh pemuda-pemuda yang punya pemikiran yang sama, visi yang sama. Salah satu menurut saya ya, kritik saya terhadap pemimpin sekarang, banyak pemimpin-pemimpin sekarang, itu mereka masih banyak yang close-minded, yang fixed-minded. Jadi pemikirannya itu udah fix, nggak bisa melihat dan berbaur gitu. That's why apa yang perlu kita rubah adalah kita harus menjadi generasi yang open-minded, generasi yang menerima keberagaman, generasi yang cinta damai, dan generasi yang pro sama rakyat, dan juga pro sama nilai-nilai Pancasila, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu ya Kak Mira. Ya, terima kasih banyak Kak. Sudah. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Mira. Luar biasa loh. Di sini udah jam 9:35, masih ada waktu ya kan ya? Oke, lanjut ya. Kita dari Bali tuh kayak Kak Mira itu tadi dari Bali, kita lanjut ke Bengkulu. Ada Lala, ada Mbak Lala. Ayo Mbak Lala, silahkan. Oke, makasih Kak Nabila atas kesempatannya. Izin bertanya nih Kak Sola, sebelumnya perkenalkan, nama aku Lala Puspariani, biasa dipanggil Lala dari Duta Inspirasi Perwakilan Bengkulu nih Kak. Sebenarnya banyak banget yang mau ditanyain, tapi jujur bangga banget sama kakakku, orang lain aja tuh bangga banget gitu, apalagi orang tua, orang-orang terdekat kakak gitu, benar-benar luar biasa. Jadi ini Kak yang mau Lala tanyain, dari kesibukan kakak itu banyak banget kan kegiatan selama kakak masih
di mahasiswa masih semester 1 gitu. Itu gimana sih Kak cara Kakak menyeimbangkan antara Kakak sibuk kegiatan sama pendidikan Kakak jangan sampai tertinggal gitu. Apalagi kalau misalnya target kita pengen cum laude, tapi kita juga mau dapat belajar di luar dari edukasi sekolah gitu. Terus selanjutnya Kak mau tanya juga, aduh sorry. Nih, Kakak dari lulusan pesantren kan ya? Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu, biasanya kalau anak pesantren itu lebih dekat sama apa ya, ibaratnya lebih kayak dekat aja sama Tuhan gitu kan Kak. Jadi gini, ketika kita berharap sesuatu hal, kita pengen keluar negeri Kak, pengen apapun itu, dan itu pasti memunculkan harapan yang tinggi banget, harapan yang besar banget. Namun kita ingat lagi bahwa Allah itu Maha Pencemburu kan Kak ya, kalau kita terlalu berharap lebih akan suatu hal. Jadi Lala tuh pernah berada di posisi ketika Lala meminta, Lala berdoa malah nggak dikasih. Tapi ketika Lala biasa aja, berdoa yang secukupnya gitu, tapi malah dikasih. Menurut pandangan Kak Sola tuh gimana sih Kak gitu. Nah terus yang ketiga, yang terakhir ya Kak ya, maaf banget. Hei, rapel aja, salah. Jadi ketika Kakak Apli ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, itu pasti ada sistem seleksinya. Nah, di situ boleh dong Kakak ceritain poin plus dari Kakak ketika Kakak Apli itu yang kalau misalnya si pemberi beasiswa tuh rugi banget nih kalau nggak menerima Kak Sola. Jadi bisa jadi poin yang bisa kami terapkan untuk kami sebelum Apli kegiatan-kegiatan kayak gitu. Oke, mumpung ada kesempatan ini aku banyak-banyak tanya ke Kakak gitu. Makasih banyak ya Kak kesempatannya untuk Kak Sola dan monggo Kak. Oke, thank you Lala. That's all the good question. Oke, untuk pertanyaan pertama itu Ingat nggak apa Kak? sih? Bener-bener lupa lagi. Itu menyeimbang. Oh iya, menyeimbangkan. Oke. Untuk menyeimbangkan kegiatan kampus, jujur teman-teman semester 1 saya nggak ikut kegiatan apapun selain organisasi intrakampus. Sama ekstra kampus saya ikut ISEC waktu semester 1 sama kegiatan dalam kampusnya itu jadi apa ya? Masuk ke staff research and development staff dari Community of East Asian Studies. Itu dalam kampus dan nggak pernah izin. Semester 1 tuh saya nggak pernah izin sama sekali, teman-teman. Karena apa? Saya tahu diri. Saya dari IPA dulunya, terus masuk HI. Basic knowledge-nya itu kan ya dari semester 1, kayak dasar-dasar ilmu politiknya, dasar-dasar ilmu hubungan internasional, dan segala macamnya. Saya tahu diri, makanya semester 1 saya nggak terlalu sibuk untuk kegiatan luar. Dan nggak ikut program-program di luar, gitu. Karena memang semester 1 kebanyakan itu lebih kepada acara-acara dari kampus sendiri, kayak maba-maba ya, dari band, segala macam. Jadi saya benar-benar latihannya itu di sana, gitu. Kayak ikut program-program itu aja, gitu. Karena bagi saya, pertama itu saya tahu diri, saya dari IPA, saya murtad dari IPA ke IPS. Terus yang kedua, saya nggak ikut apa-apa di semester 1. Tapi semester 2 ke sananya saya mulai ikut program-program lain gitu, program-program di luar kampus. Kenapa? Karena saya tahu diri lagi gitu. Saya merasa bahwa ilmu dasar tentang hubungan internasional dan politik itu ada lah gitu di dalam diri saya. Jadi ketika saya mau menyeimbangkan dengan pengetahuan yang ada di semester 2, nanti kayak pelajar-pelajar semester 2 itu bisa lebih diimbangi gitu. Terus bagaimana cara menyeimbangkannya? Jujur teman-teman, honestly, college life, maintaining and also menyeimbangkan kehidupan kuliah itu adalah salah satu challenge akademik saya gitu. Tapi saya belajar untuk menyeimbangkannya dengan apa? Satu, di hubungan internasional itu ada ilmu diplomasi, ya nggak sih? Salah satu orang yang bisa memberikan nilai kepada kita adalah dosen. So persuasive diplomacy, true persuasive communication is very important and crucial when you want to balance gitu. Dan nilai kamu mau bagus. Karena guru kita, dosen kita itu mereka sama-sama manusia gitu. Bukan robot gitu. Enggak, mereka ada sisi subjektivitas dalam memberikan nilai. Itu tidak bisa dipungkiri dan nggak bisa di-denial, teman-teman. Itu yang pertama saya lakukan adalah persuasi dengan dosen-dosen. Saya dekati dosen-dosen bukan berarti caper, bukan. Tapi memang saya merasa bahwa itu perlu gitu. Harus ada komunikasi biar nggak ada kesalahpahaman. Kok ini anak kenapa nggak masuk kelas mulu gitu? Ya emang saya kan lagi kegiatan gitu dan segala macamnya. Itu yang pertama. Dan ikut program-program yang secara nggak langsung itu meningkatkan prestasi daripada universitas kalian itu sendiri. Terus kedua, tips saya kedua adalah selain diplomasi tadi adalah komitmen diri kalian tentang kuliah itu sendiri. Saya bakal ngasih pengalaman waktu ikutan volunteer di Thailand. Jujur tuh teman-teman, di sana saya mendapatkan salah satu dosen yang itu nggak bisa ditolerir ketika ada tugas. Beda sama dosen-dosen yang lain. Jadi
pas saya ke sana itu saya nggak bawa laptop sama sekali, saya nggak bawa alat-alat kuliah, dan benar-benar saya pengen ngabdi itu, pengen jadi volunteer ke Thailand. Karena memang di timeline saya, di jadwal saya itu nggak ada istilah untuk submit tugas. Tiba-tiba dosen yang killer ini ngasih tugas secara mendadak dan harus submit sebelum saya pulang dari Thailand. Akhirnya ya udah, sebagai komitmen saya mencoba untuk mengerjakan tugas itu ketika orang-orang udah istirahat. Kan volunteer itu jam 11 beres kan. Saya ngerjain tugas tuh sampai jam 1, terus jam 5 harus bangun lagi. Jadi itu ada salah satu risiko gitu ketika ikut program, tapi teman-teman harus komitmen juga. Gimana caranya biar informasi dari dosen kita juga dapat find the right friend. Cari teman yang benar-benar tepat, yang benar-benar mendukung juga. Supportive academic friends itu penting banget, teman-teman. Alhamdulillah saya punya teman-teman yang supportive. Ketika saya ada apa-apa, "So, kamu udah ada tugas dari ini loh." "Oh iya, apa gitu." "Oh, makasih ya informasinya," dan semacamnya. Meskipun itu sepele, itu penting banget ketika teman-teman sibuk di luar. For sure gitu. Bahkan ketika saya di Singapura pun, itu tuh banyak tugas tapi saya ngerjain gitu. Karena ada banyak teman-teman yang ngasih informasi. Jujur teman-teman, saya izin di semester 3 itu 8 minggu. 2 bulanan ya, 8 minggu izin. 1 bulan lebih itu pas di Singapura, terus 1 minggunya lagi itu ke Thailand, 1 minggunya lagi itu tuh acara dari Kemenlu. Aku ikut workshop, karena yang dapat itu tuh cuman sedikitan. Jadi yang kepilih itu dari beberapa provinsi di Indonesia, dan memang acaranya prestige juga gitu. Dari Kemenlu Workshop Diplomasi, kalau teman-teman tahu. Jadi waktu itu dapat itu, jadi benar-benar 8 minggu itu full izin. Tapi nilai IPK aku tetap bagus, 3,93 gitu. Jadi ya udah gitu. Dari sana ya benar. Jadi itu harus punya teman suportif, diplomasi ke ini, dan time management yang bagus. Karena menurut aku pribadi, ketika teman-teman collapse atau mungkin surrender dan paralyzed, itu bukan solusi. Tapi bagaimana teman-teman memaksimalkan 24 jam itu. Gitu. Terus pertanyaan kedua itu mengenai Doa, Kak, doa. oh iya, doa. Jago banget ya Kak Sola ya. Aku cuman kayak clue 1 doang langsung nangkep, tik ting. Udah, silakan Kak Sola. Iya. Doa. Doa. Jadi waktu itu pas doa. Nah, teman-teman kalau boleh sharing ya, ini tahadus binim aja ya, bukan maksud ria atau apapun. Jadi pas waktu pesantren itu, saya itu giat banget untuk masalah spiritualitas, dan saya sangat percaya bahwa faktor spiritualitas itu adalah satu faktor yang penting dalam menunjang kesuksesan kita. Apapun agama kita ya, faktor spiritualis itu adalah salah satu faktor terpenting gitu. Waktu di pesantren, kan waktu makan malam itu habis maghrib. Orang-orang makan, saya itu masih di masjid, teman-teman, kalau pengen tahu ya. Jadi waktu itu orang-orang lagi lari gitu lah untuk ngantri makan. Saya enggak, saya langsung habis sholat ba'diyah, saya langsung langsung berdiri lagi untuk sholat hajat waktu itu. Saya dawamin sholat hajat selama di pesantren selama 4 tahun. Jadi sholat hajat setelah maghrib, kemudian waktu sholat witir sama sholat sunnah ya, sama baca sholawat, karena memang kiai saya itu selalu ngasih tahu untuk selalu baca sholawat. Makanya ketika saya mau ke masjid terus pulang, apalagi subuh sama maghrib, itu pasti jarak dari asrama saya ke masjid kan itu lumayan ya. Saya pakai untuk sholawat itu 100 kali kayak gitu, teman-teman. Waktu di pesantren, dan itu alhamdulillah ke bawah sampai sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang pun saya dalamin untuk selalu baca sholawat. Dan salah satunya Erasmus itu, saya pernah ke kantor Erasmus yang ada di Jakarta gitu untuk beso itu. Terus saya nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya sebagai anak pesantren, saya cuma ngelihat brosurnya waktu itu dan nyolotin gitu. Ya Allah, mahal banget ya kuliah di luar, di Eropa ada 100 jutaan gitu loh, teman-teman, mahal banget. Akhirnya saya cuma doain, ya Allah semoga bisa ke sini kayak gitu. Itu ada faktor spiritualitas itu penting banget. Terus yang terakhir itu yang terakhir itu tentang apply apa aja poin. Iya. Poin-poin ini ya, nilai plus. Oke, nilai plus. Saya kalau misalnya ditanya nilai plus apa sih yang saya tunjukkan ketika saya apply beasiswa atau program-program, pertama adalah kelebihan saya gitu. Kelebihan saya bagaimana kelebihan saya itu bisa support program itu sukses kayak gitu. Jadi ketika saya melihat programnya itu tentang leadership,
apa yang saya tonjolkan adalah tentang kepemimpinan saya, kontribusi saya sebagai pemimpin, bagaimana nilai saya, value dalam diri saya sebagai pemimpin dan segala macamnya. Jadi ketika ini salah satu tips mungkin ya teman-teman ketika menjawab pertanyaan esai, apa pencapaian kamu ya atau mungkin kelebihan kamu gitu ya. Kamu harus jawab bukan hanya mentioning kelebihan aja tapi juga ngasih sesuatu kira-kira dampak dari kelebihan kamu itu apa kayak gitu. Itu penting banget. Terus ya udah itu salah satu value aku yang sering banget aku sampaikan gitu ketika di esai ataupun apa yaitu di value aku. Terus keterbatasan yang saya miliki bukan berarti kita menjual keterbatasan, tapi memang tidak semua orang tuh punya privilege gitu teman-teman. Kita bisa melihat banyak banget orang-orang yang sukses di luar sana karena mereka punya privilege orang tua yang memang udah kaya dari dulunya gitu, orang tua yang punya peran gitu dari dulunya. Saya sebagai orang yang memang bukan dari golongan itu, tapi saya masih punya privilege lain yaitu orang tua yang mendukung, itu juga salah satu privilege. Dari sana kita bisa menciptakan keterbatasan kita dan bagaimana kita overcome solusi kita gitu untuk mengatasi itu semua. Jadi orang itu pasti pengen melihat kan gitu. Makanya sebelum program tadi di tips di PPT kan saya bilang bahwa kita tuh harus eligible gitu dan kita harus cari program yang sesuai dengan passion kita. Dan beberapa program saya ikuti itu kebanyakan tentang leadership kayak gitu. Makanya saya lebih nonjolin tentang pengaruh saya di bidang kepemimpinan itu sendiri. Dan alhamdulillah dari itu semua orang-orang percaya gitu, orang-orang yakin bahwa ini anak tuh emang punya peran dan anak tuh punya pengalaman dan punya potensi untuk jadi pemimpin kayak gitu. Jadi tunjukin apa yang kamu punya gitu dan itu tuh beda sama orang gitu. Meskipun sama tapi kamu tuh lebih baik gitu. Kayak gitu. Oke. Udah ya Kak Solah, masih ada tambahan? Udah. Mbak Lala gimana? Oke, makasih Kak Solah. Makasih juga Kak Nabila, luar biasa. Terjawab sekali. Alhamdulillah, puas ya. Oke, terima kasih Mbak Lala dari Bengkulu. Nah, ini ada perempuan lagi Kak Solah. Jadi emang cewek-cewek ini spiritnya luar biasa untuk bertanya malam ini ya. Kita dari Bengkulu ke Jawa Timur dulu. Halo Mbak Naria, silahkan. Halo, thank you. Oke. Kenalin, nama aku Naria, aku dari Jawa Timur. I have one question. Wait. Oke, aku mau tanya nih Kak, kan kalau misal kita mau daftar suatu program, entah itu exchange atau volunteer gitu kan, itu pasti ada tahap wawancara. Nah, aku pernah juga beberapa kali daftar program-program itu, tapi selalu gagal di tahap wawancara. Padahal aku udah mencoba untuk menjawab apa adanya, dalam artian nggak melebih-lebihkan juga, nggak terlalu nge-portray sesuatu yang itu jelek atau gimana gitu loh. Nah, tapi nggak lolos. Do you have any tips or tricks to deal with that gitu? Gimana caranya biar kita bisa pass dari interview, tahap interview itu? Karena kan sering kita temuin kalau tahap interview itu kan udah tahap terakhir nih. Dan kalau misalnya udah gagal, ya kayak sakitnya tuh di sini kan kayak gitu. Jadi gimana, ada nggak sih tips and tricks untuk bisa tes sampai akhirnya kita lolos program itu? Thank you. Yeah. Thank you Naria for the question. Jujur ya, saya juga sering banget gagal di tahap wawancara karena kita nggak pernah bisa ngepredik gitu. Tapi ada hal yang mungkin ini fun fact ya, dapur dari program-program seperti itu. Pertama, yang wawancara itu banyak teman-teman dan kuotanya itu sedikit. Jadi subjektivitas seorang interviewer itu juga bisa dilihat. Kayak misalkan ini mungkin bukan berarti kamunya jelek atau kamunya nggak bagus dalam menjawab, tapi mungkin dari kuotanya itu sendiri yang memang nggak cukup kayak gitu. Contohnya, ada sekitar 50 orang yang diinterview. Terus kuota yang lolos itu cuma 5 orang. Interviewernya itu dibagi 5 orang. Berarti kan satu orang itu ada 10 orang, ya nggak sih? Nah, dari setiap interviewer itu mereka cuma punya kuota 1 orang untuk dilulusin. So 1:1 kamu harus lolos, itu harus 1:1. Artinya kamu harus ngalahin 9 orang lain agar bisa dapat gitu. Artinya kayak scoring kamu tuh harus lebih tinggi kayak gitu. Nah, itu yang terjadi juga sama saya, teman-teman. Nilai saya waktu interview itu ada nilainya gede banget, tapi ternyata yang lebih gede gitu. Dan si interviewernya itu cuma punya kuota 1, makanya yang dia lolosin tuh yang nilainya paling tinggi gitu. Secara scoring, ya
orang yang lebih tinggi itu yang diiniin. Makanya ketika interview, we don't have to talk apa adanya. Kita nggak boleh jawab apa adanya. Artinya tidak juga melebih-melebihkan gitu. Kayak benar-benar harus ngasih tahu sesuatu yang beda dari kita. Sesuatu yang memang kita loh yang harus dipilih, bukan orang lain gitu. Jadi lebih ke peran kita untuk program itu berkembang, dan tentunya visi gitu. Salah satu pertanyaan yang tricky adalah kenapa kita harus memilih kamu? Itu biasanya ada di wawancara. Terus sering banget ada. Nah, jawabannya itu adalah sesuatu hal atau tujuan yang itu tuh sinkron sama si program. Ini tips ya, teman-teman. Jadi teman-teman duta yang tahu nih. Jadi ketika teman tanya, kalian misalkan ditanya kenapa kami harus memilih kamu, kamu jangan jelasin lagi tentang kelebihan kamu. Karena kamu udah ngejelasin itu sebelumnya ketika perkenalan atau mungkin pas di essay. You just have to talk about the mission that you have, and it has a very it's match to the program, to the vision of program. Contoh misal si program itu adalah tentang dia program leadership yang memang leadershipnya itu dibentuk untuk mencapai SDGs poin ke berapa misalkan kayak gitu. Dan ketika ditanya kenapa kita harus milih kamu bisa jelasin gimana peran kamu untuk sebagai pemimpin yang pengen juga punya kontribusi dalam meningkatkan si SDGs itu. Kayak gitu. Kalau saya boleh jawab ketika saya ikut program leadership ke Korea Selatan misalnya, terus programnya itu untuk perbandingan pendidikan SDGs quality education point 4. Aku bakal bilang tentang itu gitu. Karena selain kelebihan yang saya miliki, saya juga memiliki visi besar di hidup saya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan terutama di bidang pendidikan kayak gitu. Hal ini sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh program gitu. Ketika program dan saya match dan semacamnya, itu pasti orang tuh, oh ini orang udah punya pilihan, dan singkirkan itu istilah-istilah kalian mau jalan-jalan. You don't have to say that in the interview or kind of in the essay gitu ya. Meskipun di essay ataupun interview nggak perlu kalian bilang-bilang itu gitu. Itu bonus aja teman-teman. Ada hal yang perlu diutarakan, ada hal yang nggak perlu diutarakan. Meskipun misalkan saya ikut untuk ke Korea itu karena memang pengen ke Korea gitu. Tapi kita harus cocokin programnya dulu. Ke Korea itu bonus gitu. Itu ya. Tips yang pertama. Terus kedua, selain kalian lihat peluangnya, terus yang keduanya juga kalian tahu tujuan untuk ikutnya. Yang terakhir adalah kalau misalkan saya boleh kasih saran juga ketika interview, jadikan interview itu sebagai suasana ngobrol secara persuasif. Itu penting banget. Jadi jangan sampai kalian jadiin itu tuh sebagai ajang interview gitu. Tapi jadiin itu sebagai, ini kalau dari saya ya udah relax aja kayak ngobrol gitu, kayak ngasih tahu dari sebagainya, tapi tetap dengan tata krama dan nilai sopan santun yang memang perlu gitu. Itu sih, Naria. Thank you Kak, udah cukup. Terima kasih ya jawab sih ini. Sangat bermanfaat tipsnya. Thank you. Dan sangat akan bermanfaat bagi kita semua ya. Soalnya ini saya pikir semua duta ini adalah anak-anak ambis yang bakal keluar negeri. Kita bakal nunggu foto-fotonya juga nih Kak ya. Oke, karena kita udah dari Bali, dari Bengkulu, terus dari Jawa Timur juga, kita balik lagi ke Bali Kak. Oke? Ada Kak Kadek Aldo yang nanti ini juga mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman duta. Oke, silakan Kak Aldo. Ya, good evening Kak. Yes, good evening. Yeah, thank you for your sharing the incredible story to us. Nice to meet you. I'm Aldo Tirtayasa, representing Bali in Duta Inspirasi, and I want to ask you one question. When we get a scholarship opportunity in a country where the first language is not English, they use the language for the communication. Automatically, we as a scholarship recipient not understand about that local language. Besides of that, we are for the first time in that country. And also, we have a problem in the communication. In your opinion, as a scholarship recipient, how do you facing this problem? Ya, karena kan nggak semua negara paham akan bahasa tubuh ya Kak ya, ketika kita menggunakan bahasa tubuh.
Sekian, terima kasih. Okay, that's good questions, Kadek Aldo. How to deal with the different languages which we are not spoken. First of all, I would like to say that in the previous experience that I've got in University of Beira Interior, Portugal. So Portugal, their native language is not English. Their native language is Portuguese. And I don't have any basics in Portuguese at all. Saya pribadi nggak punya basic ke bahasa Inggris itu sama sekali nggak punya. Then how to deal with that? I mean, for me personally, it's not a really big deal because people have agreed that English is international language that mostly spoken, and it's written. I mean, it's agreed and it's written in the United Nations itself gitu. I mean, ketika kamu punya basic di bahasa Inggris, we don't have to be worried about it at all gitu. Sebagai salah satu bahasa pengantarnya gitu, international language-nya gitu. Meskipun nggak semua orang tuh bisa bahasa Inggris, tapi for me personally, ketika saya di Jepang itu kan bukan bahasa Inggris juga. Terus ketika ke Thailand juga bukan bahasa Inggris. Terus ketika ke Portugal itu juga bukan bahasa Inggris. Basically banyak negara yang saya kunjungi itu bahasa native-nya bukan bahasa Inggris. Tapi alhamdulillahnya setiap negara mereka tuh tahu gitu. Kayak bahasa Inggris itu adalah their native language, their international language kayak gitu. Jadi pasti ada yang bisa gitu. Dan malah dengan ada kesempatan tersebut, peluang tersebut, saya bisa belajar bahasa-bahasa mereka. Kayak misalkan ketika di Portugis, saya belajar 1 semester bahasa Portugis A1. Terus saya mencoba untuk praktek bahasa Portugis di sana. Ketika saya praktek bahasa Portugis di sana, mereka sangat excited dan sebagainya. Dan jangan pernah khawatir ketika kalian ke luar negeri dan kalian hanya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. It's okay gitu. It's okay. How to deal with it gitu. Sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi teman-teman untuk belajar atau mentranslate bahasa-bahasa itu sendiri. So you don't have to be worried to be like mungkin lost, tersesat atau apa. Karena personally ketika saya single traveler waktu trip Eropa itu benar-benar sendirian gitu. Benar-benar nggak sama orang, benar-benar sendirian dan teknologi membantu banget, bahasa Inggris juga membantu banget gitu. Dan mereka kebanyakan ada aja yang ngerti gitu bahasa Inggris dan pasti kayak yang jawab kayak gitu. So you don't have to be worried. And for me personally, it's not really a big deal to adapt to the situations where we are in different languages that we are not speaking into it. Gitu kan. Thank you for the question. Okay. Terima kasih Kak Sola. Thank you Kak Sola, thank you pertanyaannya Kak Aldo. Jadi local language it's not a big deal ya. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun, apalagi ada mobile, terus ada dictionary yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Sama ada Google Maps yang meskipun di Indonesia kadang kita dibuat nyasar sih Kak. Kadang, tapi ya sekarang udah lebih update lah ya, up to date gitu. Oke, karena Kak Aldo, karena kita udah dari Bali nih, kita kayaknya udah capek ya jalan-jalannya. Nanti kita jalan-jalan lagi, jalan-jalannya yang nggak virtual, tapi yang benar-benar ke tempatnya langsung. Amin. Oke, karena ini di sesi terakhir, jadi aku mau sedikit mereview ya Kak, sedikit aja. Sebelum aku memberi kesempatan Kak Solah untuk memberikan the last speech-nya dan kita bakal foto bareng. Jadi buat teman-teman yang udah ada di Zoom ini, please jangan kemana-mana, jangan leave dulu, karena kita bakal foto bareng. Okay? So, aku nyatet ya, tadi nyatet, dan ini benar-benar wow banget. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Kak Solah itu banyak banget, mulai dari tips and triknya, bagaimana kita dapat beasiswa yang luar biasa itu. Aku juga tahu tentang Erasmus, dan itu memang beasiswa yang besar ya Kak, tapi aku belum pernah tahu ternyata ada program yang seperti itu. Maksudnya aku taunya kita kuliah di sana gitu. Nanti mungkin bisa
diskusi bareng Kak Solah ya habis ini. Oke. Kemudian ini hal yang penting ya teman-teman. Seek for much information, terus prepare well all the requirements, consult and practice a lot, keep trying and never give up. Kemudian time management, persuasif ke lecturer-nya, ke dosen-dosennya, find the right friends, dan saya mau nambahin find the right mentor. Jadi kalau misalnya kita mau ikut program, apalagi kayak beasiswa dan sebagainya itu, kita butuh mentor sih buat nge-guide kita untuk dapetin beasiswa tersebut. Dan saya pikir Kak Solah ini bakal jadi mentor yang sangat baik untuk mentees-nya. Oke? So, itu hasil review dari saya, summary-nya. Dan saya mau mempersilakan Kak Solah untuk memberikan last speech-nya buat kami. Thank you. Oke, last speech. Apa ya? Oke, saya sebagai anak HI ya, saya selalu percaya bahwa setiap orang itu adalah sama. Kita punya hak yang sama untuk bermimpi, kita punya hak yang sama untuk berjuang, kita punya hak yang sama untuk gagal, kita juga punya hak yang sama untuk bersedih, kita juga punya hak yang sama untuk berbahagia. Ketika ada orang-orang yang merendahkan atau tidak percaya akan kemampuan kita, dan mereka berbicara di belakang kita, jangan terlalu dipedulikan, karena mereka sudah berada di tempat yang tepat di belakang kita. Jadi buat teman-teman duta semua, tetap semangat. Semoga sharing kali ini bermanfaat, dan teman-teman lebih termotivasi, bukan hanya saat ini, tapi juga bisa diimplementasikan dan komitmen untuk menggapai mimpi teman-teman semua, khususnya untuk berdampak dan berkontribusi untuk Indonesia. Udah itu aja. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya last speech-nya. Ini memang Kak Solah ini sudah sangat terbiasa memberikan speech in front of the public. Thank you so much Kak Solah. Dan mengakhiri sesi kita kali ini, kita bakal foto dulu Kak ya, foto bareng via virtual yang akan dipimpin oleh Kak Ebony. Silakan Kak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Nabila. Sebelumnya apa suaraku sudah terdengar dengan baik? Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai sesi foto barengnya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum on kamera, tolong dihidupkan dulu kameranya agar semua bisa masuk ke dalam dokumentasi. Oke. Ya, kameranya juga boleh diposisikan dulu. Masih ada yang kebalik nih kameranya. Oke. Di sini ada 2 slide ya teman-teman, jadi mungkin nanti dipertahankan aja pose terbaiknya, biar aku screenshot dari slide pertama sampai slide kedua. Oke, kita mulai dari slide pertama. Aku hitung, 1, 2, 3. Oke, bisa ditahan dulu. Sekarang ke slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Lagi satu. Gimana? Kayak gini posenya. Pose apa sih kan? Kayak gini love. Oke. Kak Solah juga dong ikut. Wait. Gimana tadi posenya? Gini, ya. Harus seragam Kak, gini ya. Oke. Oke. Semangat sekali malam ini. Oke. Siapa ini yang fotoin? Aku. Okay. Benar. 1, 2, 3. Oke, sebentar ditahan dulu. Masih belum yang slide 2. Tahan, maaf ya, ini emang agak nge-lag itu dibuat foto. Oke, masih yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatannya Kak Nabila dan juga Kak Solah. Dan sebelum aku kembalikan ke Kak Nabila, aku cuma mau menyampaikan pesan singkat sebenarnya. Ini mungkin apa ya? Dari aku aja sih, ini mungkin atau dari teman-teman panitia juga. Jadi mungkin tadi teman-teman udah melihat ada kabar yang kurang mengenakan sebenarnya di grup Duta Inspirasi. Kita menerima kabar kalau Kak Safira dan juga Kak Kenza habis menerima hasil PCR dan memang itu positif, yaitu juga memang bukan kendali kita, kendali Kak Safira juga dan Kak Kenza. Jadi mungkin aku cuma mau
bilang aja atau mengajak teman-teman semua, mungkin nanti setelah sesi coaching ini bisa kita sama-sama meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan Kak Safira, mendoakan Kak Kenza, atau ada juga teman-teman dari Duta Inspirasi ini yang sakit atau yang baru sakit, kayak Kak Ilsa, Kak Aksen yang baru diopname, dan lain sebagainya. Dan semoga pokoknya semua yang dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja ini bisa segera dipermudah, kembali baik lagi kondisinya, dan kita juga yang masih sehat-sehat, semoga tetap diberi kesehatan agar dapat beraktivitas seperti biasa. Mungkin itu aja dari aku. Aku kembalikan lagi ke Kak Nabila selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ebony. Sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya kalau kita mendoakan Kak Safira, Kak Kenza, dan para duta yang saat ini ada beberapa memang yang